Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya dapat berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu berupa infografis PPT terkait dengan salah satu ranah dalam taksonomi Bloom, yaitu domain psikomotor. Nah, domain psikomotor sendiri merupakan salah satu domain yang penting dalam tiga ranah yang ada pada taksonomi Bloom. Nah, domain psikomotor ini seringkali disalah pahami atau disalah artikan oleh beberapa pengajar. Misalnya pada keahlian untuk berpidato atau berbicara dengan bahasa asing atau berbicara di depan umum, kadang-kadang seringkali pengajar itu mengklasifikasikan kemampuan itu ke dalam domain psikomotor. Padahal sebenarnya 3 kemampuan itu merupakan penerapan dari domain kognitif. Nah, agar kita lebih memahami apa itu domain psikomotor, mari simak penjelasan saya berikut. Sebelum menginjak lebih jauh ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulan Maulidiana Masita dengan NIM 200302040059 dari kelas pendidikan biologi U 2020. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kita kali ini, yaitu tentang domain psikomotor. Yang pertama ada pengertian dari domain psikomotor. Menurut Anderson dan juga Kotnik, domain psikomotor meliputi aktivitas gerak yang penting dalam pengembangan kemampuan siswa untuk memanipulasi objek dan mengembangkan keterampilan gerak yang melibatkan dua domain pada taksonomi Bloom yang lain, yaitu domain kognitif dan juga afektif. Demonstrasi keterampilan psikomotorik dalam SAIS adalah refleksi dari semua interaksi yang mendukung, yaitu pada kerja otot ataupun kerja anggota gerak yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian-bagian yang ada pada domain psikomotor. Domain psikomotor sendiri meliputi 6 bagian. Yang pertama ada reflex movement, yang kedua ada basic fundamental movement, yang ketiga ada perceptual abilities, yang keempat physical abilities, yang kelima skilled movement, dan yang terakhir ada non-discursive communication. Nah, ke-6 bagian ini akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah reflex movement. Nah, reflex movement sendiri merupakan pergerakan alami atau tidak sengaja yang biasa kita sebut dengan gerak refleks. Nah, reflex movement sendiri dibagi menjadi 3, yaitu segmental reflex, yaitu gerak refleks satu segmen spinal. Yang kedua, intersegmental reflex, yaitu gerak refleks lebih dari satu segmen spinal. Dan yang ketiga, ada suprasegmental reflex, yaitu gerak refleks partisipasi pusat otak melalui jalur tulang belakang dan juga otot lengan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian kedua, yaitu basic fundamental movement. Nah, basic fundamental movement sendiri adalah bentuk gerak yang tidak dapat dipisahkan dengan bentuk dasar gerak khusus terampil kompleks. Basic fundamental movement sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada locomotor movement, yaitu berkaitan dengan tingkah laku dari keperluan menjadi perjalanan belajar. Yang kedua ada non-locomotor movement yang berkaitan tentang tingkah laku gerak yang melibatkan otot badan. Yang ketiga atau yang terakhir ada manipulative movement yang berkaitan tentang gerak koordinasi dari alat gerak. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang ketiga, yaitu perceptual abilities. Nah, perceptual ability adalah semua cara yang dilakukan siswa ketika mendapatkan stimulus yang kemudian akan dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Perceptual ability sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kinesthetic discrimination, yaitu meliputi konsep akurat terhadap badan, permukaan badan, dan juga anggota badan. Yang kedua ada visual discrimination. Visual discrimination disusun oleh 5 divisi yang setiap bagiannya penting mendukung kemampuan total dalam diskriminasi penglihatan.
yaitu tentang ketajaman penglihatan, kerja penglihatan, memori penglihatan, perbedaan latar belakang, dan juga yang terakhir ada konsistensi yang mengacu pada kemampuan pelajar untuk tetap konsisten dalam penafsirannya ketika mengamati jenis objek yang sama. Yang ketiga ada auditory discrimination. Auditory discrimination dianalisis ke dalam 3 divisi, yaitu ketajaman pendengaran, kerja pendengaran, dan yang terakhir memori pendengaran. Yang keempat ada tactile discrimination. Nah, tactile discrimination ini meliputi kemampuan siswa untuk membedakan antara bermacam-macam tenunan dengan menggunakan sentuhan. Itu adalah contoh dari tactile discrimination. Nah, yang terakhir yaitu coordinate abilities. Nah, coordinate abilities sendiri adalah kegiatan yang melibatkan 2 atau lebih kemampuan perseptual dan bentuk gerakan tertentu. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang keempat, yaitu physical abilities. Nah, physical abilities merupakan fondasi penting untuk mengembangkan gerakan terampil. Physical abilities terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada endurance. Endurance yaitu daya tahan atau kemampuan tubuh mensuplai dan menggunakan oksigen untuk melanjutkan aktivitasnya. Yang kedua ada strength. Strength yaitu kemampuan siswa untuk melawan kelemahannya. Yang ketiga ada flexibility, yaitu rentang gerak menuju keberhasilan. Dan yang terakhir ada agility, yaitu kemampuan siswa untuk bergerak dengan cepat. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang kelima, yaitu skilled movement. Nah, skilled movement adalah pergerakan yang memerlukan pelajaran dan mempertimbangkan kelayakan. Skilled movement terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada simple adaptive skill, yaitu beberapa gerakan adaptasi dalam gerak dasar fundamental. Yang kedua ada compound adaptive skill, yaitu gerakan yang dikembangkan dari gabungan keterampilan dasar dan juga implementasi pada alat. Yang ketiga ada complex adaptive skill, yaitu aplikasi hukum fisik pada tubuh manusia saat istirahat maupun bergerak. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang terakhir, yaitu non-discursive communication atau disingkat NDC. Nah, NDC atau non-discursive communication sendiri adalah tingkah laku yang diberi nama gerak komunikasi. Non-discursive communication dibagi menjadi 2, yaitu expressive movement, yaitu disusun dari gerakan komunikasi yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada interpretive movement, yaitu terdiri dari gerakan estetika dan juga gerakan kreatif yang dilakukan oleh tubuh. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagian-bagian dari ranah psikomotor, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi ranah psikomotor pada pembelajaran biologi. Nah, pada kegiatan belajar yang banyak berhubungan dengan ranah psikomotor pada bidang biologi adalah tentu saja pada praktik lapangan dan juga praktik di laboratorium yang dilakukan oleh para peserta didik. Dalam kegiatan-kegiatan praktik itu juga ada ranah kognitif dan juga afektifnya loh. Namun hanya sedikit bila dibandingkan dengan ranah psikomotor yang ada. Nah, pengukuran hasil belajar ranah psikomotor bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu tes tunjuk kerja dan juga menggunakan lembar tugas. Nah, contoh penerapan atau implementasi ranah psikomotor sendiri yaitu dengan dibina dalam belajar biologi, misalnya berkaitan dengan kemampuan mengukur. Mengukur sendiri ada yaitu contohnya mengukur kadar asam basa. Selanjutnya juga ada menggambar bentuk-bentuk struktur sel, misalnya menggambar mitokondria, nukleus, kloroplas, dan lain-lain. Atau juga kemampuan tanpa menggunakan alat. Nah, contoh lainnya atau contoh implementasi lainnya yaitu siswa dibina kompetensinya menyangkut dengan kemampuan menggunakan mikroskop. Seperti yang kita ketahui, mikroskop adalah salah satu alat yang penting dalam laboratorium. Nah, kemampuan dalam menggunakan mikroskop sendiri harus sangat dikuasai oleh para peserta didik. Nah, 2 kemampuan ini dapat dilihat dari gerak tangan siswa dalam memegang mikroskop, dan yang kedua adalah langkah-langkah menggunakan mikroskop secara tepat. Secara teknis sendiri,
Penilaian ranah psikomotor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan dengan menggunakan lembar pengamatan dan juga tes perbuatan. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan terkait pengertian psikomotor, bagian-bagian dari psikomotor, dan juga implementasi dari ranah psikomotor di bidang biologi. Nah, dalam presentasi kali ini, saya juga dibantu oleh beberapa teman saya, yaitu yang berasal dari kelompok 2. Nah, yang pertama ada Inayatul Umah ya, dengan NIM 2003 0204 Yang kedua ada Alicia Oktavinda, yaitu dengan NIM 2003 0204 Dan yang terakhir ada Ayu Tri Musdalifah dengan NIM 2003 0204 Mereka lah yang membuat materi yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Nah, ini tuh saja perkenalan tentang profil dari kelompok saya. Dan demikian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait domain psikomotor. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti dan juga dipahami sehingga menambah pemahaman kita tentang domain psikomotor yang sudah kita pahami sebelumnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.